Liza Nur Aziza, and I'm from PAIB Magister class. And today, I want to present to you all about phenomena that often occur in the current digital era, especially Gen Z and Gen Alpha. Jadi, penelitianku pada hari ini adalah tentang strategi pembelajaran enhance mengatasi amnesia digital, yaitu transformasi PAI di era digital. Ups, jangan sepaneng-paneng dulu guys, aku punya pantun nih, nanti jawab cakep ya. Buah mengkudu dimakan komodo. Cihuy, depanku ada yang jomblo. Komodo makan permen, jomblo kok permanen. Kembali ke laptop. Oh iya, transformasi pendidikan di era digital memiliki pengaruh yang sangat signifikan, khususnya pendidikan agama Islam PAI, karena mempengaruhi pola belajar, interaksi, dan juga religiositas peserta didik. Salah satu munculnya fenomena amnesia digital yaitu ketergantungan peserta didik terhadap teknologi, sehingga menurunkan aspek pemahaman atau kognitif. Internalisasi pendidikan agama Islam juga akan terganggu. Padahal internalisasi nilai-nilai itu sendiri adalah tujuan utama PAI. Nah, jadi penelitianku kali ini adalah untuk mengidentifikasi transformasi pembelajaran PAI dan juga strategi enhance upaya mengatasi masalah tersebut. Oke guys, kalau kalian berminat untuk mengunjungi situs YouTube aku sudah cantumin ya di layar. Nah, penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan menganalisis sebagai literatur yang relevan terkait digitalisasi pendidikan, strategi pembelajaran, dan nilai-nilai keislaman. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi enhance yang mengintegrasikan teknologi secara bermakna dapat meningkatkan keterlibatan belajar, memperkuat pemaknaan nilai, serta mengurangi dampak amnesia digital. Pembelajaran agama di era digital perlu dirancang tidak hanya adaptif secara teknis, tetapi juga transformatif secara spiritual. Oke, kita masuk ke latar belakang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan akses terhadap konten digital yang luas, namun sekaligus memunculkan tantangan baru berupa amnesia digital, yaitu kecenderungan manusia untuk melupakan informasi yang sudah tersedia secara instan di media sosial. Fenomena amnesia digital menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan retensi informasi, melemahnya daya alar kritis, dan semakin dangkalnya pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual dan moral. Hal ini berdampak terhadap pendidikan Islam yang sejatinya menekankan pada penginternalisasian nilai, bukan sekedar transfer informasi. Di sisi lain, transformasi digital juga memperlihatkan kesenjangan akses antara siswa yang memiliki perangkat dan koneksi memadai dengan yang tidak. Nah, ketimpangan ini memperparah situasi, terutama dalam konteks pembelajaran daring. Ketika sebagian peserta didik menikmati konten digital interaktif, sebagian lainnya terpinggirkan karena keterbatasan fasilitas. Akibat pendidikan agama Islam mengalami tantangan ganda. Degradasi nilai karena arus konten digital yang tidak terkuras dan tidak merataan akses pembelajaran. Perubahan pola belajar dan interaksi di era digital juga memunculkan budaya baru di kalangan peserta didik seperti multitasking digital, penurunan fokus belajar, dan minimnya interaksi sosial emosional secara langsung. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, terutama pada aspek afektif dan spiritual. Maka, dibutuhkan strategi pembelajaran yang tidak hanya adaptif secara teknologi, tapi juga mampu menyeimbangkan dimensi kognitif, afektif, dan spiritual secara holistik.
Dalam konteks ini, strategi pembelajaran enhance menjadi urgensi. Strategi ini mengacu pada upaya peningkatan pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi secara bermakna, bukan sekedar menambahkan alat digital, tetapi memanfaatkan teknologi untuk memperdalam pemahaman, meningkatkan keterlibatan, dan membangun kembali koneksi spiritual dalam pembelajaran agama Islam. Strategi ini menjadi alternatif potensial dalam menjawab fenomena amnesia digital, sekaligus menjaga esensi pendidikan Islam dalam realitas zaman yang terus berubah. Jenis dari penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan library research, data yang diambil dari buku ilmiah dan juga artikel dari Google Scholar. Nah, dalam menyusun landasan teoritis dan juga peta penelitian, aku menggunakan pendekatan meta-analisis dengan bantuan sintesis visual bibliometrik, Prisma, dan juga Foursquare dari 65 database, kemudian terseleksi menjadi 13 data yang layak dianalisis. Berikutnya akan saya jelaskan. Inilah metode penelitian jika disajikan dalam bentuk diagram. Nah, visualisasi Foursquare yang nanti akan saya lanjutkan ini menunjukkan klasterisasi konsep inti transformasi pendidikan agama, era digital, dan PAI sebagai simpul utama yang saling terhubung erat dengan konsep Islam dan transformasi. Ini menandakan bahwa diskursus terkait digitalisasi dan perubahan paradigma dalam pendidikan agama Islam telah menjadi fokus utama, tetapi belum secara eksplisit mengaitkan isu amnesia digital dan enhance sebagai solusi pedagogis. Sementara itu, diagram Prisma mencerminkan proses penyaringan ketat dengan artikel-artikel yang tidak valid, misalnya citasi salah, abstrak tidak relevan, atau tahun terbit yang sudah kadaluarsa dieliminasi untuk menjaga validitas analisis. Hanya 13 data yang memenuhi kriteria kelayakan dan relevansi. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan wacana dengan menawarkan model pembelajaran enhance sebagai solusi terhadap fenomena digital amnesia yang mengikis nilai-nilai keagamaan di era digital. Nah, teman-teman, perkembangan teknologi itu akan mengubah cara akses peserta didik terhadap informasi-informasi. Demikian juga dengan interaksi antara peserta didik dan pendidik, yang mana pendidik seharusnya menjadi pusat otoritas keilmuan hanya menjadi fasilitator di ekosistem digital. Oleh karena itu, akan menurunnya kedekatan secara emosional antara peserta didik dan juga pendidik. Nah, perkembangan teknologi ini juga akan mengancam internalisasi nilai, adab, dan juga kesadaran spiritual. Oleh karena itu, strategi enhance akan menangani dan menjadi solusi terhadap fenomena ini. Ketika peserta didik sering mengandalkan mesin pencari dan media digital dalam proses belajar, mereka cenderung tidak lagi menginternalisasi informasi yang dipelajari, tetapi hanya mengkonsumsi informasi secara instan dan dangkal. Akibatnya, terjadi degradasi daya ingat, penurunan pemahaman, serta hilangnya hubungan emosional dan spiritual terhadap nilai-nilai yang dipelajari, terutama nilai keislaman yang bersifat transcendental. Nah, generasi digital yang lahir dan tumbuh dalam ekosistem digital cenderung mengalami keterputusan antara informasi dan nilai, efisien dan cepat menangkap informasi, serta mengetahui namun lambat mendalami dan apatis terhadap nilai yang menyertainya. Hal ini berdampak serius loh pada keberhasilan pendidikan agama Islam dan juga dalam pembentukan karakter, akhlak, serta pribadi peserta didik. Dengan demikian, fenomena amnesia digital perlu dipahami sebagai tantangan epistemologis dan pedagogis
Dalam PAI, pendidikan harus mampu menghadirkan strategi pembelajaran yang tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga mengembalikan makna dan nilai sebagai inti dari proses belajar. Strategi pembelajaran enhance yang mengintegrasikan teknologi dan pendekatan nilai menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan zaman dengan tuntutan spiritual. Nah, transformasi pendidikan di era digital merupakan keniscayaan yang tidak terelakkan, termasuk dalam ranah pendidikan agama Islam. Perubahan ini tidak hanya melibatkan aspek teknologis, tetapi juga mempengaruhi pendekatan pedagogis, relasi sosial, dan membentukkan nilai-nilai spiritual dalam diri peserta didik. PAI mengalami pergeseran dari model tradisional berbasis ceramah dan juga hafalan kepada pendekatan digital yang interaktif serta berbasis teknologi. Era digital memunculkan pola belajar yang lebih fleksibel, instan, dan berbasis jaringan. Peserta didik kini mengakses materi agama melalui berbagai media seperti YouTube, podcast dakwah, aplikasi Quran interaktif, dan platform pembelajaran daring. Meskipun hal ini memperluas akses terhadap ilmu keislaman, tetapi juga ada risiko, yaitu pemahaman sepintas, karena peserta didik cenderung mengkonsumsi informasi secara fragmentaris dan dangkal. Pergeseran dari learning by remembering ke learning by searching menyebabkan pemaknaan terhadap nilai-nilai Islam menjadi kurang mendalam. Peserta didik mungkin memahami secara teknis tata cara ibadah, tetapi kurang mengalami proses penghayatan dalam membentuk kesadaran spiritual. Digitalisasi memiliki dua sisi terhadap religiositas peserta didik. Di satu sisi, teknologi dapat menjadi sarana dakwah dan internalisasi nilai, seperti melalui konten inspiratif atau kajian daring. Namun di sisi lain, paparan budaya digital yang hedonistik, instan, dan permisif berpotensi menurunkan sensitivitas religius dan kedalaman spiritual peserta didik. Peserta didik menjadi rentan mengalami disorientasi nilai, di mana agama dipahami sebatas identitas simbolik tanpa praktik yang bermakna. Religiositas mereka tampak di permukaan tetapi tidak disertai komitmen moral dan spiritual yang konsisten. Dibutuhkan strategi pembelajaran enhance, yaitu pembelajaran yang diperkuat secara pedagogis dan teknologis, namun tetap menjadi kedalaman spiritual dan nilai. Strategi ini menggabungkan pemanfaatan teknologi secara kritis, bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi juga memperkuat keterlibatan aktif peserta didik melalui media interaktif yang menyentuh afeksi. Kemudian integrasi nilai dalam konteks digital dengan mengaitkan materi agama Islam dengan fenomena kontemporer seperti etika bermedia sosial, literasi digital Islami, dan adab dalam ruang virtual. Dengan penggabungan penguatan dimensi reflektif dan spiritual dengan menghadirkan ruang kontemplasi, diskusi nilai dan praktek ibadah digital yang membangun kedekatan personal dengan Tuhan, bukan sekadar ritualisme daring. Implementasi strategi enhance dapat dilakukan melalui model blended learning atau project-based learning berbasis nilai-nilai Islam. Guru tidak hanya mengarahkan peserta didik untuk mencari informasi, tetapi juga menuntun mereka menafsirkan dan mengamalkannya melalui tugas-tugas integratif seperti pembuatan konten dakwah digital, vlog etika Islami, atau kampanye sosial bertema akhlak dan adab. Dengan cara ini, teknologi tidak menjadi pemicu amnesia nilai, tetapi menjadi wahana internalisasi nilai itu sendiri. Nah, ini adalah poin-poin dari kesimpulan yang telah saya sebutkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih saya ucapkan kepada dosen saya, yaitu Dr. Insinyur Sumarsono STMKom selaku dosen pengembangan media ICT dalam PAI, kemudian Ibu Endang Suryasi dan Bapak Didik Muhtadi, yaitu mama ayah saya yang selalu mendoakan dan mendukung perjuangan saya, kemudian juga saudara, teman-teman saya seiman dan seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah poin-poin referensi yang saya ambil tadi dari 65 database menjadi 13 data yang layak untuk dianalisis.
Kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwasannya digital itu akan mempengaruhi cara kerja atau internalisasi dari pendidikan Islam itu sendiri dan pembelajaran PAI. Tetapi dengan perkembangan teknologi ini justru akan membuka peluang yang sangat besar bagi pembelajaran PAI lebih inovatif dan kreatif dengan solusi pembelajaran enhance yang mengintegrasikan antara pemahaman yang mendalam dan teknologi akan menciptakan atau melahirkan generasi yang cerdas dengan pemahaman agama serta digital. Oke teman-teman, aku punya kata buat kalian. Jadi seorang pendidik atau guru kalian itu memiliki peran yang sangat penting, bahkan jauh lebih penting daripada teknologi secanggih apapun. And you are so wonderful, so gentle and so strong. The many ways you show you care and make all people happy with you. Jadilah dirimu sendiri yang memiliki identitas berkualitas, yaitu mampu memilah atau memfilter penuh dengan kemajuan teknologi ini. Contohnya tidak mengikuti FOMO dan juga cyberbullying. Cukup sekian penelitianku kali ini. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman buat kita semuanya. Wonten ketepat di pun betot ting kota Jepara, menewan telepat kaulah nyuwun ngapura. Yay! I love you all. Jadi, penelitianku pada hari ini adalah tentang strategi pembelajaran enhance, yaitu upaya mengatasi fenomena yang terjadi digital, amnesia digital, yaitu